Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi UT dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Tutan Salis Kurniawati, AS APMAK dengan mata kuliah Akuntansi Biaya EMBS 4206, masuk kepada sesi ke-6 yaitu mengenai materi penentuan kos produk bersama dan produk sampingan. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengumpulan biaya bersama. Itu terbagi menjadi dua, metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Kemudian ada biaya bergabung. Biaya bergabung di sini itu dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama eh, yang harus dialokasikan ke berbagai departemen baik dalam perusahaan yang kegiatan produksi yang berdasarkan pesanan maupun massa. Biaya bergabung ini eh, dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai produk yang terpisah atas dasar sebab akibat. Kemudian biaya bergabung ini itu merupakan biaya overhead pabrik. Disebut juga biaya tidak langsung. Kemudian berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Kemudian biaya bersama dalam hal ini biaya yang dikeluarkan sejak saat mulai bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Selain itu juga biaya produk bersama terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian biaya bersama tidak dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai macam produk yang dihasilkan. Kemudian biaya bergabung dan biaya bersama. Nah, salah satu contoh seperti ini. Biaya bersama itu ada objek satu dan objek dua. Kemudian titik pisahnya objek satu dan objek dua dipisahkan. Kemudian objek satu dan dua itu menikmati kegiatan secara gabungan dan tak terpisahkan sampai titik pisah atau split point. Kemudian biaya bergabung di sini objek satu dan objek dua itu tidak terpisahkan. Artinya tidak sama dengan biaya bersama. Objek satu dan objek dua ini menikmati kegiatan secara terpisah dan independen, artinya berdiri sendiri serta tidak ada titik pisah atau split point. Kos bergabung dan kos bersama itu menuntut alokasi. Kemudian biaya bersama yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk dapat berupa produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Kemudian produk bersama adalah salah satu atau dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Mulai dari bahan baku, contoh seperti sapi, kemudian diproses, mengalami pemprosesan menjadi beberapa bagian, mulai dari daging sapi, kulit sapi. Nah, titik pisahnya itu menjadi titik di mana produk bersama terpisah dan dapat diidentifikasi. Kemudian produk bersama atau joint product count, yaitu salah satu bahan bakunya misalnya cor besi. Nah, cor besi itu diproses, mengalami pemprosesan dapat menjadi timbangan maupun jadi kaki mesin jahit. Nah, artinya salah satu produk ini itu dapat dijadikan produk lain dan bukan hanya satu produk. Kemudian produksi produk multiple mandiri yang menggunakan bahan baku yang sama. Artinya satu produk dapat digunakan untuk memproduksi beberapa barang maupun dua atau lebih. Kemudian produk sampingan. Produk sampingan di sini salah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Kemudian titik pisah batas atau split off point, titik di mana produk tersebut dapat dipisahkan sebagai unit individual. Kemudian produk sekutu. Produk sekutu di sini dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu bersamaan tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama, tidak berasal dari bahan baku yang sama. Contohnya itu hutan. Nah, hutan itu kan ada kayu, bisa kayu gelondongan, kemudian digergaji, kemudian dikeringkan kayunya, kemudian jadi bahan baku kayu kering, kemudian diproduksi lagi oleh mebel, kemudian jadi barang jadi atau barang tersebut dapat kita ekspor atau alokasikan eh, secara lokal. Kemudian karakteristiknya produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Kemudian harga jual relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Kemudian dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Kemudian produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Artinya
Produk itu dapat dijual setelah terpisah dari produk utama dan tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Kemudian tujuan alokasi biaya bersama ke produk bersama itu yang pertama untuk perhitungan laba agar supaya dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh perusahaan. Kemudian untuk penentuan harga pokok persediaan. Kemudian perbedaan biaya gabungan biaya bersama atas dasar alokasi, yaitu digunakan untuk menggambarkan aliran biaya tersebut dalam proses produksi atau kepada produk. Kemudian metode-metode alokasinya, metode alokasi biaya bersama itu metode nilai jual relatif, satuan fisik, rata-rata biaya persatuan, dan rata-rata tertimbang. Kemudian market or sales value dan physical measure, di mana terbagi menjadi nilai pasar dan nilai pasar hipotesis. Kemudian physical measure itu quality methods, average unit cost approach, kemudian weighted faktor. Kemudian biaya bersama dan keputusan manajemen. Yang mana dalam hal ini harga pokok tiap-tiap produk bersama yang didapat dari proses alokasi tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Bahkan seringkali menyesatkan. Artinya harga pokok persatuan produk bersama tidak dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah salah satu produk bersama perlu diolah lebih lanjut atau tidak. Kemudian metode akuntansi produk sampingan ini ada metode-metode tanpa harga pokok dan metode dengan harga pokok. Metode tanpa harga pokok di sini yaitu metode yang tidak menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan produksi. Kemudian produk sampingan ini diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha, tambahan pendapatan penjualan produk utama, pengurang harga pokok penjualan, dan pengurang total biaya produksi. Kemudian metode nilai pasar, salah satu perhitungan atau perlakuannya dengan menghitung nilai pasar produk sampingan. Kemudian beberapa taksiran biaya-biaya itu ditambahkan menjadi taksiran laba bruto, yang nantinya nilai pasar produk sampingan ditambah dengan taksiran laba bruto dapatlah taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah. Kemudian metode dengan harga pokok, yang mana metode mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Kemudian metode biaya pengganti di sini itu digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong. Kemudian penentuan harga pokok bersama. Sama halnya pembagiannya, kemudian nilai pasarnya itu kita memperhitungkan alokasi biaya bersama dihitung melalui jumlah penjualan produk dibagi dengan jumlah penjualan dikali dengan jumlah biaya produk bersama. Kemudian nilai pasar hipotesisnya langkah 1, nilai hipotesisnya memperhitungkan jumlah penjualan produk dikurang dengan biaya tambahan. Kemudian nilai kita menghitung alokasi biaya bersamanya, nilai hipotesis produknya, kemudian dibagi dengan jumlah nilai hipotesis dikali dengan jumlah biaya produk bersama. Kemudian metode satuan fisiknya menghitung alokasi biaya bersamanya itu dengan unit produk dibagi dengan total unit produk dikali dengan jumlah biaya produk bersama. Kemudian metode rata-rata biaya persatuan, harga pokok per unit itu sama dengan jumlah biaya bersama dibagi dengan total unit atau eh, total unit produk dikali dengan harga pokok per unit. Kemudian metode rata-rata tertimbang dapat dihitung melalui nilai produk sama dengan jumlah produksi produk dikali dengan bobot biaya dari produk. Kemudian alokasi biaya bersamaan nilai produk dibagi dengan jumlah nilai produk dikali dengan jumlah biaya produk bersama. Kemudian salah satu metode nilai pasar atau nilai jual dan nilai pasar hipotesis salah satu contoh soalnya seperti ini.